Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab as-sihru was-saharatu, tentang sihir dan para tukang sihir. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa yusaddiquna bi anna fid dunya saharatan. Para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membenarkan bahwasanya di dunia ada yang namanya tukang-tukang sihir. Wa anna sahira kafirun kama qala Allah, dan bahwasanya tukang sihir itu kafir seperti yang difirmankan oleh Allah. Wa anna sihra kainun maujudun fid dunya, dan bahwasanya sihir itu ada wujudnya, ada hakikatnya di dunia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini ada dua sisinya. Yang pertama berkaitan dengan kitab tauhid, dan ini yang mungkin ya pernah kita juga sampaikan dalam pembahasan kitab tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga dalam pembatal-pembatal keislaman. Itu dibahas dari sisi hukum sihir tadi, yaitu kafir. Pelaku sihir itu kafir, murtad, keluar dari Islam, batal keislamannya. Sekali lagi, itu juga ada dalam pembahasan 10 pembatal keislaman. Di antaranya pembatal yang ke-7. Kemudian dari sisi pembahasan akidah salaf, ya, ini dibahas dari sisi sihir itu ada hakikatnya. Nanti pembahasan intinya membantah kelompok Mu'tazilah yang mengatakan sihir itu tidak ada hakikatnya. Ya, sihir itu hanya sekedar ya khayalan saja,
nggak bisa membunuh, nggak bisa memberikan madharat. Dia sekali lagi, meskipun semuanya dengan seizin dari Allah. Cuma kelompok Mu'tazilah, mereka mengingkari wujudnya sihir. Paham? Ya, ini yang dibahas dalam kebanyakan kitab-kitab akidah salaf. Sekali lagi ada dua pembahasan dari sisi masalah tauhid uluhiyah. Dalam bab kitab tauhid ini pembahasannya hukum sihir, yaitu syirik, itu kufur akbar. Namun dari sisi pembahasan akidah salaf itu kebanyakan fokus kepada sihir itu ada wujudnya. Sihir itu hakikatnya ada, bukan sekedar khayalan, halusinasi. Ya, namun sekali lagi semuanya tentunya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ala kullin, kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Kata beliau, hada huwa mauqifu ahli sunnah min itsbatis sihir. Inilah sikap ahli sunnah dalam menetapkan sihir. Dan sebagaimana ciri khas ahli sunnah, manhaj ahli sunnah, kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Selama ada dalilnya, sami'na wa saddaqna. Kalau dalam bab al-khabar, ya, Allah dan Rasulnya mengabarkan adanya sihir. Bahkan dalam surat sebelum yang terakhir, min syarrin nafatsati fil uqad, dalam surah Al-Falaq sebelum An-Nas, min syarrin nafatsati fil uqad, berlindung dari tukang-tukang sihir. Kalau di situ bentuknya muannas, perempuan, dari perempuan-perempuan penyihir. Min syarrin nafatsati fil uqad, dari kejelekan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup dalam buhul-buhul sihirnya. Ini sekali lagi penetapan adanya sihir. Kemudian kalau mau dibahas lagi apa itu sihir yang dimaksud dalam pembahasan ini, ringkasnya as-sihir majmu'atun minal a'mal asyaitoniyah. Sihir adalah kumpulan dari perbuatan-perbuatan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Sekali lagi, sihir dalam pembahasan ini adalah kumpulan dari perbuatan setan-setan, baik jin maupun manusia, minha ruqa wa tamaim wa isti'ana bi asyayatin. Di antaranya ada jimat-jimat, jampi-jampi, dan juga minta pertolongan kepada setan-setan dari kalangan al-jin. Ini definisi sihir yang dibahas dalam bab ini. Karena kalau secara bahasa, sihir itu luas maknanya. Dalam hadis Rasul mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam retorika yang indah itu ada sihirnya. Makanya ahlul bid'ah, para dai-dai penyesat umat, ketika retorikanya indah, meskipun isinya penuh dengan racun, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, banyak yang tertarik. Jangankan yang retorikanya indah, makoli-makoli saja apa? Masih dipercaya, na'udzubillah. Ini akhir zaman. Makanya jangan heran kalau ada di akhir zaman Dajjal muncul apa? Banyak pengikutnya juga. Intinya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sihir adalah kumpulan dari perbuatan setan, baik jin dan manusia. Di antaranya ada jimat-jimat, jampi-jampi, dan juga isti'anah bisyayatin, permintaan tolong kepada setan-setan, terutama dari kalangan al-jin. Kemudian tadi dikatakan wa yusaddiquna bi anna fid dunya sahara.
Dalam Al-Quran jelas kisah Nabi Musa dan para penyihir Fir'aun. Ya, jelas-jelas Allah menetapkan adanya sahara. Demikian pula dalam surat nanti akan disampaikan Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, namun setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, sekali lagi Al-Quran menetapkan adanya tukang-tukang sihir, ya, adanya sihir. Ya, dan itu ada hakikatnya. Sebagaimana juga dalam hadis Rasul, ya, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan beliau terkena sihir. Disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, Ahlussunnah mempercayai. Ya, dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Sebagaimana Rasul juga tertimpa sakit. Rasul juga ketika perang Uhud, ya, terluka bercucuran darah. Sebagaimana manusia biasa. Dan itu diantara hikmahnya. Rasul meskipun Sayyidu waladi Adam, beliau tetap manusia. Buktinya apa? Ditimpa penyakit atau sakit, ya, sebagaimana manusia biasa. Makanya tidak boleh Nabi Muhammad dituhankan. Tidak boleh Nabi Muhammad diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala, entah dimintai kesembuhan, rezeki, ya, atau yang lain. Karena sekali lagi tadi Allah menimpakan kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang Allah timpakan kepada manusia. Di antaranya tertimpa as-sihr. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Maka sekali lagi Ahlussunnah mempercayai di dunia adanya sihir dan tukang sihir. Dan tadi sihir bisa mencelakakan manusia. Ya, namun semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa mauqif Ahlussunnah min itsbati sihir. Inilah sikap Ahlussunnah dalam menetapkan adanya sihir. Karena Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan, maka ditetapkan oleh Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak mengarang akidah baru, tidak menetapkan yang tidak pernah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Menetapkan apa adanya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga wa min hukmis sahir, dan menetapkan juga hukum bagi tukang sihir. Namun tadi tukang sihir yang dalam artian tadi, ya, sihir yang merupakan kumpulan dari apa? Perbuatan-perbuatan setan, diantaranya ada jimat-jimat, jampi-jampi ala dukun atau ala tukang sihir. Bukan tadi sihir yang bermakna retorika yang indah yang bisa menyihir manusia. Ini beda lagi pembahasannya. Maka kita sekali lagi fokuskan kepada definisi tadi. Maka perbuatan sihir, tukang sihir, Allah vonis dalam surat Al-Baqarah 102 tadi, wa ma kafara Sulaiman, tidaklah kafir Nabi Sulaiman, walakinna syayatina kafaru, namun setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Allah menetapkan hukum sihir dalam arti yang tadi itu kufur akbar. Dan itulah yang kita sampaikan tadi, yang dibahas, yang difokuskan dalam pembahasan kitab Tauhid. Sihir itu membatalkan keislaman. Sihir itu hukumnya syirkun akbar. Yaitu ijma' Ahlussunnah tentang sihir dalam makna tadi. Kumpulan perbuatan setan. Kenapa kita katakan kumpulan perbuatan setan dari jin dan manusia? Karena tadi ada kerjasama atau MOU antara setan, jin, dan manusia. Tukang sihir atau apapun lah namanya.
Karena nama bisa berganti, mungkin kiai, mungkin ustadz, mungkin dikatakan wali, wali syaitan. Apapun namanya, cuma kalau kelakuannya sama, tadi membuat jimat-jimat, jampi-jampi, kemudian ada permintaan tolong, atau tawassul kepada setan-setan dari kalangan al-jin. Maka itu hukumnya tadi syirkun akbar, kufur akbar. Dan intinya, kaidahnya kata para ulama, tidak mungkin dukun atau tukang sihir tadi betul-betul bisa mewujudkan sihirnya, atau tidak mungkin orang itu jadi tukang sihir yang sebenarnya, kecuali harus kafir, harus berbuat syirik terlebih dahulu. Sekali lagi, ini kaidah kata para ulama. Makanya Allah mengatakan tadi, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Karena apa? Perbuatan mereka pasti ada syirik besarnya, pasti ada kufur besarnya. Di antaranya menghinakan Al-Qur'anul Karim. Dan ini insya Allah sudah menjadi rahasia umum. Dukun-dukun, tukang-tukang sihir tersebut pasti ada perbuatan syiriknya. Entah semedi di tempat-tempat yang intinya dikeramatkan, atau ada sesaji-sesaji, ada keris-keris yang dikeramatkan, disembah selain Allah, dan pasti ada tadi permohonan tolong kepada jin, dan jin nggak akan menolong dukun tersebut kecuali harus mereka tadi tunduk kepada jin-jin tersebut dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya apa? Tadi jin mensyaratkan untuk menghinakan Al-Qur'anul Karim. Berapa banyak kisah nyata jin-jin atau setan-setan dari kalangan tukang-tukang sihir tersebut, mereka membuang Al-Quran dalam kloset. Intinya sekali lagi harus kafir dengan apapun caranya. Intinya sekali lagi, sepakat ulama, sihir dalam makna ini itu kufur akbar, syirkur akbar, membatalkan keislaman alias murtad dari al-Islam. Rasul juga bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhkanlah diri kalian dari 7 hal yang membinasakan. Ketika disebutkan di antaranya asyirku billah was sihir. Syirik kepada Allah dan sihir. Meskipun sihir itu bagian daripada syirik, tapi disendirikan karena emang bahayanya kepada manusia. Kemudian kata Syekh, waqad qarrara hada al-Imamul Hafidh Abu Bakar al-Ismaili fi kitabihi I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Sebagaimana biasanya dikuatkan lagi dengan ucapan Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Beliau berkata, wa anna fid dunya sihran wa saharatan. Dan bahwasanya di dunia itu ada yang namanya sihir. Dengan tadi sihir yang syirik, sihir yang kufur akbar, sihir yang ada jimat-jimatnya, ada jampi-jampi ala dukun tadi, dan juga ada MOU antara setan jin dan setan manusia. Dan sering kita ilustrasikan dunia setan jin sama dengan dunia preman manusia. Makanya kadang orang tertipu dengan keberhasilan mereka terkadang misalnya ada namanya santet. Betul, orang itu terkena sihir, betul. Kemudian datang kepada dukun. Dukun A misalnya, nggak berhasil. Datang ke dukun B untuk menghilangkan sihir tersebut. Berhasil. Semuanya dengan seizin dari Allah. Maka kenapa kok ketika datang ke dukun A nggak berhasil? Karena dukun A itu jinnya kelas 3. Paham? Sedangkan yang menyihir kelas paus. Sama tadi. Preman juga demikian. Ada preman kelas 3, ada preman kelas apa? Nah, la kasarallahu amsalahum. Intinya itu dunia perdukunan, dunia sihir. Mereka jin-jin juga minnas salihuna wa minna duna dzalik.
Kata Allah dalam surat Al-Jin, di antara kami ada yang soleh, ada yang selain soleh. Sama dengan dunia apa? Manusia. Ya, di antara tadi mereka ya punya komunitas geng-geng tersebut yang kelas ya kakap ini yang menguasai ya tadi dunia premanisme Al-Jin. Nah, maka tidak boleh mengobati orang yang terkena sihir dengan datang kepada dukun atau tukang sihir meskipun niatnya baik. Itu juga sama namanya ya an-nusra yang dikatakan juga bagian daripada syirkun billah. Ya, sebagaimana juga Rasul mewanti-wanti man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, wa anna fid dunya sihran wa sahara. Di dunia itu ada sihir. Sekali lagi, yang dibahas adalah sihir ada hakikatnya, ada wujudnya, bisa mencelakakan dengan seizin dari Allah. Ya, ini sekali lagi kenapa kok dibahas dalam kitab-kitab akidah, yaitu tadi karena Mu'tazilah mengingkari adanya wujud sihir sebagaimana mereka mengingkari adanya Dajjal. Dajjal hanya sekedar simbol saja. Iya, Dajjal ada cuma simbol. Paham ya? Bukan apa? Ada hakikat wujudnya berupa manusia yang memiliki banyak apa? Keanehan-keanehan. Ini mengapa mereka mengingkarinya, yaitu karena tadi ya mereka aklaniun, penuhan akal yang nggak cocok dengan akal mereka, mereka tolak. Karena mereka hanya mempercayai yang apa? Bisa dipanca indrai. Ya, kalau sihir kan abstrak. Kok bisa dari jauh? Bisa apa? Orang itu ya ngirim misalnya santet tadi atau sihirnya tadi, nggak masuk akal. Maka mereka pun apa? Menolaknya. Ini sekali lagi, Al-Mu'tazilah, mereka menolak sihir karena kata mereka tidak masuk akal. Karena akalnya mereka tidak waras. Kalau akalnya waras pasti apa? Menerima. Karena nggak semua kata para ulama bisa dipanca apa? Indra, meskipun ada pengaruh. Contoh listrik. Ya, antum lihat kabel, lihat kabelnya, listriknya nggak lihat? Hah? Ya, bisa lihat bagaimana bentuknya aliran listrik itu. Hah? Nggak kelihatan, tapi kalau dipegang apa? Iya, ini sekali lagi mirip seperti itu. Sihir nggak kelihatan, orangnya tukang sihirnya kelihatan. Ya, tapi pengaruhnya kepada orang itu, kecuali kalau misalnya ya keris ditusukkan, ya sudahlah orang kelihatan. Ya. Tapi dengan dia memakai bantuan jin nggak kelihatan. Sesuatu yang abstrak, yang gaib, ini yang nggak mereka apa? Percaya. Ya, padahal sekali lagi banyak di dunia yang ya tidak bisa dipanca indrai, namun apa? Itu hak. Bahkan mereka ini nggak berpikir roh dalam jasad mereka. Mereka sendiri tidak pernah apa? Pernah ketemu dengan rohnya. Roh yang betulan ya, bukan bak roh. Intinya apa? Inilah manusia yang tidak beriman kecuali dengan yang bisa dipanca indrai. Ya, ahlu al-bidah dari kalangan aklain, padahal ciri orang beriman bertakwa yu'minuna bil ghaib. Nah, diantaranya alam jinta di alam ghaib. Kemudian wa anna sihra wasti'malahu kufrun min fa'ilihi. Kata Imam Abu Bakar Ismaili, dan bahwasanya sihir dan penggunaannya itu kufur ya terhadap pelakunya, mu'taqidan lahu nafi'an daran bighairi idznillah, yang diyakini oleh mereka bisa mendatangkan manfaat dan madarat tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qala Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni fi aqidat salaf ashabil hadis. Dan ini pula yang diucapkan oleh Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Beliau berkata, wa yashhaduna anna fid dunya sihran wa saharatan. Mirip dengan ucapan Imam Abu Bakar Ismaili tadi, bahwasanya ahlus sunnah, ahlul hadis, ya as-salaf bersaksi membenarkan di dunia itu ada yang namanya sihir, ada yang namanya tukang-tukang sihir.
wajib untuk mengimaninya. Sebagaimana wajib meyakini adanya mukjizat bagi para nabi, adanya karamah bagi para wali-wali Allah. Ya, tapi wali Allah yang beriman, yang bertakwa. Ya, bukan yang ODGJ. Ya, adapun yang ODGJ kalau punya hal-hal yang luar biasa, ini bukan apa? Bukan karomah. Ya, bisa jadi itu adalah apa? Ya, namanya orang gila. Ada banyak keanehan. Ya, telanjang bulat di tengah jalan di siang bolong. Sekali lagi kalau dikatakan itu wali, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ini yang wajib yakini Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya masalah karamah. Karamah wajib diimani. Kita nggak pernah mengingkari adanya karamah. Cuma bagi siapa karamah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, bagi para wali-wali Allah yang beriman bertakwa. Adapun kalau orang itu mondar-mandir di kuburan keramat, memiliki banyak keanehan, mungkin bisa terbang, bisa Isra Mi'raj sampai misalnya 100 kali, kita katakan bukan wali Allah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau engkau mendengar ada seseorang dikatakan bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan tertipu dulu sampai engkau lihat bagaimana amal perbuatannya. Timbang dulu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Mu'tazilah juga sama, mereka mengingkari adanya karamah dengan alasan tadi nggak masuk akal. Kalau ada karamah itu nanti bisa tercampur dengan mukjizat. Maka dibantah oleh para ulama, nggak mungkin tercampur karena wali Allah nggak mungkin mengaku nabi. Sekali lagi, ahlul bidah, intinya tadi mereka diantaranya menggunakan akal untuk menolak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Illa annahum la yadurruna ahdan illa biidnillah. Ahlussunnah sekali lagi meyakini sihir itu ada, bisa memadaratkan, namun dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah seorang muslimah tidak pernah tidak boleh takut ataupun berlebih-lebihan dalam kekhawatiran dalam masalah sihir. Iya ada, cuma Allah juga menjelaskan bagaimana cara membentengi diri daripada sihir dan juga bagaimana cara mengobati as-sihir. Yang paling utama yang ini sudah kita sering sampaikan, at-tauhid dan at-tauhid. Apa dalilnya? Surat An-Nahl ayat 98, 99, 100. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian kata Allah, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini intinya. Setan tidak ada kekuasaan atas orang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Ini paling utama yang harus ada pada diri seorang hamba. Maka ini memotivasi kita untuk memperkuat at-tauhid dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh terlalu tadi ketakutan dan seterusnya. Harus ada tawakal kepada Allah, bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 100, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Betul. Nah, kata Allah, sesungguhnya setan hanya bisa menguasai orang-orang yang berloyalitas kepada setan-setan tersebut dan yang berbuat syirik. Harus ada tadi? Keistiqoman di atas tauhid dan wajib berlindung kepada Allah dari asyirk. Harus betul-betul menjauh dari kesyirikan. Ini benteng yang utama. Ini dari dua segi tadi. Al-wiqayah, pencegahan maupun pengobatan. Harus dengan at-tauhid. Jangan sampai tadi sudah tahu itu kena sihir didatangkan kepada dukun, naudzubillah min dzalik. Syirik dilawan dengan syirik, naudzubillah. Kemudian yang kedua, kalau mau ditambahkan, dikhususkan kata para ulama juga tawakal kepada Allah. Tauhid secara umum, menyerahkan semua ibadah kepada Allah
ditekankan lagi masalah tawakal. Sebagaimana firman Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala urusannya. Kemudian yang ketiga, dengan takwa Allah, sebagaimana hadis ihfadillaha yahfadkah, jagalah Allah, yaitu dengan mempelajari agama Allah, mengamalkannya, maka Allah pasti menjagamu. Dan juga dalam surat Ali Imran, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak mungkin makar-makar jahat musuh-musuh kalian memadaratkan kalian. Di antara musuh-musuh kita, setan dari kalangan al-jin. Harus dengan as-sabar, as-sabar. Sebagaimana musibah yang lain harus dengan as-sabar. Jangan sampai tadi, karena tidak sabar, orang yang terkena sihir dibawa ke dukun, ke tukang sihir yang tadi mungkin dianggap lebih sakti dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara kiat yang paling utama juga yaitu dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah, dengan meruqyah dirinya sendiri, ataupun kalau misalnya ada orang lain yang mau meruqyah tanpa diminta, maka ini dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana Rasul diruqyah oleh 2 malaikat ketika diketahui ada sihir yang mengenai beliau. Intinya ini cara mengobati yang terkena, cuma jangan lebay-lebay. Harus kalau jinnya 2 orang, misalnya bacakan surat ini. Kalau 10 baca ini. Sekali lagi penentuan-penentuan yang nggak ada dalilnya dalam syariat. Sebagaimana cukup bagi kita membaca Al-Quran untuk meruqyah orang yang sakit, kecuali kalau memang ada dalil khusus tentangnya, seperti surat Al-Fatihah, sebagaimana kisah sahabat meruqyah orang yang kena tersengat kala jengking, misalnya Al-Fatihah. Kemudian juga bacakan surat Al-Baqarah di rumah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Demikian pula banyak membaca zikir-zikir yang Rasul ajarkan, dan itu banyak sebagai benteng dari gangguan al-jin. Contoh zikir keluar rumah, ini selayaknya untuk tidak dilupakan, tidak dilalaikan. Ini juga sebagai wiqayah, pencegahan, dan juga sebagai pengobatan juga seandainya terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Rasul SAW mengatakan, man kharaja min baitihi faqal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, yuqalu hina idzin, maka dikatakan kepada orang itu, hudita wa kufita wa wuqita. Engkau mendapatkan hidayah, mendapatkan kecukupan, mendapatkan perlindungan. Bahkan kata Rasul, wa yatanahanu syaitan, setan akan lari dari orang tersebut. Jaminan dari Rasul SAW. Wa yatanahanu syaitan, setan akan lari dari orang yang membaca zikir tersebut. Bahkan dikatakan lagi, wa yaqulu syaitan akhar kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiyah. Setan-setan yang lain akan berkata kepada teman-temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang tersebut sedangkan dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi kalau kita mau tidur baca ayat kursi, Rasul SAW mengatakan, man qara'aha ida'awa ila firashihi lan yazal alaihi minallah hafidun wa la yaqrabu syaitan hatta yusbiha. Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja ketika mau tidur malam, maka dia senantiasa dijaga oleh Allah dan tidak akan diganggu oleh setan sampai pagi harinya. Ditambah lagi zikir pagi dan petang, baca ayat kursi sekali saja. Kata Rasulullah SAW, man qalaha hina yusbi ujira minal jin hatta yumsiya.
Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja tiap pagi, maka akan dilindungi dari gangguan jin sampai sore harinya. Pada waktu sore hari membaca ayat kursi juga sama. Ujira minhum hatta yusbih. Akan dilindungi dari gangguan jin sampai pagi hari, 24 jam dalam penjagaan Allah. Tapi tadi harus dengan apa? Keyakinan juga, bukan sekedar ucapan di bibir. Dan juga itu ada tadi kekuatan at-tauhid. Karena ayat kursi isinya tentang apa? At-tauhid. Ditambah lagi zikir-zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Intinya sekali lagi, Rasul banyak menjelaskan kepada kita benteng-benteng yang bisa membentengi seorang hamba dari as-sihir tadi. Dan diantaranya juga tadi al-falak dibaca pagi dan petang, itu juga sebagai al-isti'adah, ta'awud, karena dalamnya ada apa? Tadi min syarri nafatsati fil uqad. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau tadi, illa annahum la yaduruna ahadan illa biidznillah. Dunia ada tukang sihir, ada sihir itu ada, betul, ada wujudnya, bisa mencelakakan. Namun itu semuanya dengan seizin dari Allah. Makanya fala takhafu wa khafuni. Kata Allah, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Kalau Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dalam lanjutan ayat tentang Nabi Sulaiman tadi, Allah mengatakan mereka setan-setan itu tidak bisa mendatangkan madarat kepada seorang pun kecuali dengan seizin dari Allah. Wa man sahara minhum wasta'mala sihra wa taqada annahu yadurru aw yanfa bighairi idznillah ta'ala faqad kafara billah. Barang siapa yang menyihir di antara mereka dan menggunakan sihirnya dan dia meyakini itu bisa mendatangkan madarat dan manfaat dengan tanpa seizin dari Allah, maka dia telah kafir kepada Allah azza wa jalla. Kemudian wa idza wasafa ma yakfur bihi ustutib. Sekarang bagaimana hukumannya orang tersebut di dunia? Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang itu menyebutkan perbuatan sihirnya yang kufur, maka dimintai tobat. Tentunya yang memintai tobat adalah waliul amr, bukan orang-orang sembarangan, namun waliul al-amr, sebagaimana al-hudud, potong tangan bagi pencuri, kisos bagi yang membunuh, itu wewenang pemimpin kaum muslimin, bukan ormas, bukan komunitas pengajian, namun waliul amr, di antaranya tukang-tukang as-sihir. Fa in taba wa illa dribat unukuh. Jika dia bertobat, alhamdulillah, sebagaimana tukang sihirnya siapa? Fir'aun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau tobat, duribat unukuh. Dalam Islam orang itu dianggap murtad dan dia dihukum mati, dipenggal lehernya. Sekali lagi oleh pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Wa in wasafa ma laysa bikufrin aw takallama bima la yufham nuhiya anhu. Jika dia mensifatkan yang dikatakan sihir namun tidak sampai kepada perbuatan kufur, ini kalau mau dibahas lagi, ada yang sebetulnya bukan sihir dengan makna tadi, cuma hanya sekedar tipu daya saja. Sebagaimana kan antum di dunia ini mendengar adanya dukun-dukun apa? Palsu. Paham ya? Kalau dukun yang asli, yang sejati, dia ada MOU tadi dengan setan-setan al-jin. Ini yang kufur akbar. Tapi ada orang yang ngaku dukun bisa menggandakan uang, tapi hanya sekedar apa? Bujuk tok. Paham ya? Enggak ada. Dia cuma sekedar ngaku-ngaku saja. Paham? Maka ini sekali lagi meskipun dikatakan dukun atau dia punya ilmu perdukunan, ada ilmu tadi sihir, kalau dia diinterogasi oleh pihak berwajib, pihak berwenang, dan dia sebutkan tadi perbuatan-perbuatannya yang enggak sampai kepada kekufuran,
maka tetap dilarang. Fa'in ada uzra, jika tetap dia melakukan perbuatannya tersebut, diberi hukuman ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang berkaitan dengan ijtihad pemimpin. Terserah apa yang dilakukan oleh apa pemimpin, entah di penjara atau mungkin dia dibuang di kandang buaya. Terserah pemimpin kaum, itu namanya ta'zir. Itu bedanya dengan al-hudud. Dalam Islam ada dua hukuman di dunia bagi pelaku kriminal. Ada namanya al-hudud, yang itu sudah dipatenkan dalam syariat. Orang yang membunuh dengan sengaja orang mukmin, dia dikisos. Orang yang berzina sudah menikah, dirajam. Yang belum menikah dicambuk 100 kali. Namanya apa? Al-hudud. Sudah ditentukan hukumannya apa saja, apa perbuatannya yang bisa mendatangkan hukuman tersebut. Fine? Adapun ta'zir, ini hukuman yang belum ditentukan oleh syariat dan dikembalikan kepada waliu al-amr. Seperti misalnya alul bid'ah, terserah waliul amr, seperti yang dilakukan oleh Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Ketika ada ahlu syubuhat yang suka menebar syubuhat yang bernama Sabir bin Isrin, maka didatangkan kepada Umar bin Khattab dan beliau sudah siap dengan pelepah kurma, pukul sampai bercucuran darah kepalanya. Tidak sampai situ saja, beliau pun mengasingkan Sabir bin Isrin biar tidak mempengaruhi, menyebarkan syubhatnya di tengah-tengah umat al-Islam. Itu namanya hukum at-ta'zir, dan itu yang selayaknya bagi ahli al-bidah al-syubhat, bukan malah ditokohkan, diustadkan, dikasih hukuman seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Belum ada. 2 menit. Baik, insya Allah kita lanjutkan ba'dal azan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Wallahu ta'ala alam. Fadhal, Pak. Ya'juj Ma'juj itu sudah terlihat apa belum terlihat? Baik, sama dengan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj belum terlihat, masih Allah sembunyikan. Nanti di akhir zaman setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, Allah akan mengeluarkannya. Nah, itu masalah gaib, kita tidak tahu di mana tempatnya sekarang, namun sekali lagi belum keluar, belum muncul namanya Ya'juj wa Ma'juj, bahkan juga tadi yang namanya Ad-Dajjal. Nah, wallahu a'lam. Taib, perkuat tauhid, banyak bertawakal kepada Allah, banyak-banyak berzikir sesuai dengan sunnah Rasul SAW, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Wallahu ta'ala alam. Taib, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa in qala as-sihru laisa biharam wa ana a'taqidu ibahatahu wajaba qatluhu. Barang siapa mengatakan sihir, yaitu dalam arti yang tadi itu tidak haram, dan aku meyakini akan kebolehannya, kehalalannya, maka wajib dia dihukum mati. Sebagaimana yang menghalalkan yang sudah diharamkan dengan terang benderang oleh syariat, menghalalkan khamar misalnya, ini menghalalkan sesuatu yang sudah maklum biddarurah akan keharamannya, menghalalkan babi misalnya, ini sekali lagi adalah apa? Menghalalkan yang telah disepakati akan keharamannya, hukumnya kufur akbar. Dan hukumannya tadi dihukum mati oleh pemimpin kaum muslimin. Li'annahu istabaha ma'ajman muslimun ala tahrimihi. Karena dia membolehkan yang telah disepakati oleh kaum muslimin akan keharamannya. Sekali lagi, ini tugas wewenang walil amr, pemimpin kaum muslimin. Kemudian
Wa qad aqadal Imam Al-Hafidh Ismail At-Taimi Al-Asbahani fi kitab Al-Hujjah. Ditambahkan lagi ucapan Al-Imam Al-Hafidh, ya ini juga sama tiga-tiganya dari ulama mazhab Syafi'i, Imam Al-Asbahani. Dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, beliau mencantumkan bab atau fasal fi bayan anna sihra lahu haqiqah wa laysa bitakhayyulin. Bahwasanya sihir itu ada hakikatnya, betul-betul ada wujudnya. Ya, sekali lagi Rasul SAW pernah terkena sihir. Demikian pula di zaman tadi Fir'aun, bagaimana tukang-tukang sihirnya ya berbuat sihir tersebut. Ya, dan sekali lagi wajib diyakini ada hakikatnya. Cuma tadi sekali lagi tapi Islam sudah mengajarkan bagaimana cara mengobati dan juga cara mencegahnya, dan sudah kita sampaikan tadi ringkasannya. Yang pertama kita ulangi lagi, kokohkan at-tauhid ya, dengan banyak-banyak belajar tentang tauhid, tentang akidah. Kemudian perkuat rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa kepada Allah, banyak-banyak beribadah, tentunya dengan ikhlas ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga banyak membaca zikir-zikir, wirid-wirid yang Rasul ajarkan, terutama yang kita sebut tadi. Membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca ayat kursi pagi dan petang hari, membaca zikir bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga membaca zikir pagi dan petang yang Rasul ajarkan. Kemudian membaca Al-Quran dalam rumah terus dilakukan. Ini namanya ikhtiar. Nanti sembuh atau tidak serahkan kepada Allah. Sebagaimana orang sakit, dia sudah berusaha. Ke dokter dia berusaha minum obat sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Nanti sembuh atau tidak serahkan kepada Allah. Tugas manusia hanyalah apa? Berusaha. Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jangan pernah putus asa dan terus berusaha dan banyak-banyak tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang terkena sihir segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kejelekan tukang-tukang sihir. Nah, kemudian kata beliau di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah ada pasal penjelasan sihir itu ada hakikatnya, bukan sekedar halusinasi. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh penulis sekarang, wadzalika raddan alaman angkara sihra kal mu'tazilah. Kenapa Imam Al-Asbahani mengatakan demikian? Untuk membantah kelompok Mu'tazilah yang mengingkari adanya sihir. Dikira sihir hanya sekedar simbol, hanya sekedar halusinasi. Sebagaimana ucapan mereka terhadap ad-Dajjal. Dajjal hanya sekedar simbol akan banyaknya kejahatan. Padahal sekali lagi Dajjal itu ada hakikatnya berupa manusia dengan berbagai macam kesaktian-kesaktian yang sudah kita sampaikan. Semuanya untuk menguji manusia, siapa yang beriman kepada Allah dan juga siapa yang beriman kepada ad-Dajjal. Juga demikian dengan adanya sihir. Ketika misalnya ada orang terkena sihir, ini ujian. Sebagaimana orang itu terkena musibah berupa penyakit, apakah bersabar, apakah dia tetap bertauhid kepada Allah, ataukah datang kepada apa? Dajjal-dajjal junior dari kalangan apa? Dukun-dukun, paranormal dan seterusnya. Ini semuanya ujian. Sekali lagi, dan kesimpulannya semua ujian, kata Syekhul Islam, itu sebetulnya untuk menguatkan tauhid hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tadi betul-betul dia tawakal, betul-betul dia banyak berdoa kepada Allah, atau malah sebaliknya. Nah, intinya sekali lagi jangan pernah putus asa untuk berusaha. Al-Khulasah, kesimpulannya, yara ahlu sunnah annau yujad sihrun wa saharon. Ahlu sunnah berpendapat ada yang namanya sihir dan tukang-tukang sihir. Wa anna sihra kainun. Sihir itu sekali lagi ada wujudnya.
wasahir kafirun. Ya, tukang sihir itu kafir. Wa anna saharata la yamlikuna dharran wala naf'an. Namun wajib diyakini, tukang-tukang sihir itu tidak bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat kecuali dengan seizin dari Allah. Maka sekali lagi, fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, apa ada yang mau ditanyakan lagi seputar kajian ini? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.